lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini konteks besar kita adalah tentang peningkatan potensi diri dan bagaimana potensi diri bisa dikembangkan dengan melakukannya dalam kesadaran yang terus-menerus, peningkatan kemampuan, dan juga pilihan-pilihan yang cerdas. Kemampuan yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan kepemimpinan kita. Artinya kemampuan untuk mengembangkan orang lain atau memimpin orang lain. Tapi sebenarnya apa sih dalam kepemimpinan atau mengembangkan orang lain? Di sini saya kemukakan bahwa kepemimpinan yang sejati atau kita ingin mengembangkan orang lain harus dilakukan dengan transparansi. Sebelum kita menantang orang lain untuk mengikuti kita. Karena apa? Sebenarnya satu hal yang paling berharga untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan kita adalah kita menjadi otentik, menjadi transparansi terhadap orang lain untuk berani membagikan kisah kita. Terutama kisah kita sebelum kita menantang orang lain juga melakukan hal-hal dalam keadaan sulit. Terlalu banyak sih pemimpin yang berpikir agar mereka kredibel, mereka harus tampil dengan kesan sempurna. Mereka berpikir harus selalu menunjukkan diri mereka dengan versinya yang terbaik saat ini. Padahal enggak. Versi yang terbaik adalah versi saat mereka justru mengakui bahwa mereka juga banyak kelemahan. Bahwa mereka pernah kehilangan kekuatan saat mereka mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Saat mereka harus bergumul, saat mereka harus berjuang. Justru mereka kehilangan kekuatan dari kisah ketidaksempurnaan mereka. Mereka berpikir gitu. Enggak, justru dalam ketidaksempurnaan kita, justru disitulah kesempurnaan kita. So, seorang pemimpin yang menginspirasi orang lain, mereka bisa memperlihatkan proses pengubahan hidup mereka yang betul-betul penuh perjuangan, dan mereka berani mengatakan kelemahan mereka saat mereka berjuang. Jadi, orang-orang akan menghormati pemimpin yang jujur, tetapi juga pemimpin yang tetap memegang teguh visi dan memimpin tim untuk maju. Lalu yang selanjutnya, tips yang terbaik untuk menjadi pemimpin yang terbaik dan bisa mengembangkan orang lain adalah memprioritaskan orang lain. Di awal karir saya, ketika saya melakukan karir saya hanya berpikir gini, apakah orang-orang itu dengar visi saya? Apakah orang-orang itu mau bantu saya? Apakah orang-orang itu mau bantu tim saya? Kondisi itu sekarang udah berubah. Perhatian saya sekarang berubah menjadi perhatian kita. Nah, memang melakukan perubahan itu penting. Di mana fokusnya bukan kita pribadi tapi kita. Fokusnya orang lain. Gimana? Kenapa sih kita harus memprioritaskan orang lain? Karena apa? Realitas. Semakin besar tantangan, kerjasama tim juga semakin dibutuhkan. Sebuah impian yang punya nilai itu pastilah lebih besar dari individu yang memimpikannya. Ketika kita memahami fakta itu, kita akan termotivasi minta bantuan orang lain. Namun kita juga perlu menyadari bahwa orang-orang lebih mungkin membantu kita setelah kita membantu mereka. Ketika kita
menguatkan dan memampukan tim kita, semua orang bisa bekerja sama untuk mencapai bahkan mimpi sebesar apapun. Lalu yang kedua, kedewasaan. Kedewasaan itu apa sih? Kedewasaan itu artinya sebagai ketidakegoisan. Kedewasaan adalah mampu melihat hal-hal dari perspektif orang lain karena kita menghargai mereka. Itu berarti kita membangun tangga sehingga orang lain bisa mendaki, bukannya bertengkar untuk mendaki tangga sendirian. Kepemimpinan yang efektif bukanlah tentang diri kita, karena kita bukan satu-satunya dari anggota tim. Lalu yang selanjutnya, profitabilitas, keuntungan. Ukuran keuntungan adalah bagaimana apa yang kita berikan bukan apa yang kita dapat. Tidak peduli apapun yang kita lakukan secara profesional, nilailah kesuksesan kita dengan seberapa banyak kita bisa membantu orang lain. Dan sadar pada akhirnya hidup itu tentang sesama kita. Jangan lupakan itu. Daripada berfokus hanya mengurus karir, urusilah orang-orang kita. Bila kita bersedia mengukur kesuksesan dengan memberi sesuatu, bukannya mendapat, hidup kita akan sangat bahagia. Hidup kita akan sangat memuaskan. Saya banyak mengalami itu ketika saya menyentuh kehidupan orang-orang. Saya mengingat bahwa itu yang menguatkan saya. Jadi pertanyaan ini perlu kita renungkan. Sahabat guys, sahabat Mr. Sorchan, apa sih yang membuat hidup kita bermakna? Selagi usia kita bertambah, bahkan akan mendekati akhir hayat kita, pengaruh apa sih yang kita berikan kepada dunia? Mr. Sorchan berharap kita memilih untuk menambahkan nilai pada sesama. Saya berharap, Mr. Sorchan berharap, kita memilih menjadi pemimpin, menjadi orang dengan kapasitas yang lebih tinggi. Karena semakin besar pengaruh yang kita kembangkan, semakin besar pengaruh positif yang bisa kita buat. Dan kita bisa menjadi orang, menjadi influencer positif bagi keluarga, komunitas, dan bahkan bagi bangsa kita Indonesia. Salam meningkatkan kapasitas kepemimpinan kita. Salam untuk terus mengembangkan sesama kita. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.